Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Shalom, ibu-ibu yang ada di rumah. Bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita masih boleh ketemu walaupun hanya lewat live streaming. Walaupun sudah rindu, tapi saya percaya satu saat kita pasti akan beribadah kembali bersama-sama, puji Tuhan. Saat ini kita akan berbicara tentang seseorang atau seorang perempuan di dalam Alkitab, yaitu seorang perempuan yang cantik dan bijaksana. Ya. Kita akan membaca di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-25, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan, demikian bunyinya. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Ayat 3. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Abigail adalah seorang perempuan yang cantik dan bijak. Kita sekarang ini menginginkan, ya apalagi kalau perempuan suka kelihatan cantik. Apakah cantik itu salah? Tidak salah. Cantik itu bagus. Di Jakarta kemarin saya dengar ada seorang siswi yang menemukan serum yang bisa membuat orang yang sudah berumur 60 bisa kelihatan 30 tahun. Kenapa orang berebut dengan hal itu? Karena orang ingin cantik. Cantik itu bagus, cantik itu baik. Tapi ada satu hal yang lebih baik lagi, yaitu cantik dari dalam. Kalau orang yang sudah mengikuti Camp Wanita Bijak tahu di dalam salah satu topiknya yaitu tentang inner beauty. Inner beauty atau kecantikan yang dari dalam. Nah, sekarang kita lihat Abigail adalah seorang yang cantik. Nah, kalau Alkitab bilang cantik itu berarti cantik memang. Dia bukan cuma cantik, tetapi dia dikatakan di sini adalah seorang yang bijak. Perempuan itu kecantikan perlu, tetapi yang lebih perlu lagi adalah kebijaksanaannya. Satu saat Raja Daud ketika berada di padang gurun, dia datang kepada
Nabal, suami dari Abigail, karena waktu itu mereka sedang mengadakan pengguntingan bulu domba, berarti mereka itu sedang mengadakan pesta. Dia menyuruh orang-orangnya untuk pergi kepada Nabal untuk meminta bantuan makanan sedikit untuk orang-orangnya. Kenapa Raja Daud mau meminta? Karena dia tahu dia ada jasa kepada para gembala daripada Nabal di padang gurun. Dia melindungi mereka. Itu sebabnya dia memberanikan diri untuk meminta. Tetapi Nabal itu dasarnya juga Nabal bebal. Dia tidak memberikan. Malah dia memaki-maki orang-orangnya Daud. Tetapi ketika orang itu pulang, istrinya dengar ceritanya, Abigail dengar. Lalu ini Abigail yang penuh dengan kebijaksanaan. Dia ambil jalan, yaitu dia membuat makanan, segala makanan, kue dan lain sebagainya. Dia masak, dia masukkan ke dalam wadah, lalu dia bawa kepada Daud. Ini adalah kebijaksanaan. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia membela suaminya yang bebal ini. Kalau tidak dibela, maka Daud akan datang dan menumpas mereka. Jadi dia membela suaminya, dia melakukan hal-hal yang baik demi keamanan suaminya. Ini wanita yang bijak. Dia membela suaminya. Kebanyakan kita yang ada sekarang ini, kalau suami kita sudah mulai salah, kita mulai mengejek dia, ngana pe bodok. Nah, itu salah, menjatuhkan suami. Tetapi ini Abigail, dia adalah seorang yang bijaksana. Dia membela suaminya. Dia membuat hal-hal yang menyenangkan hati Daud. Dia bawa makanan dan lain-lain semuanya itu dibawa kepada Raja Daud, supaya Raja Daud tidak mengganggu suaminya. Dia membawa persembahan kepada Daud. Ini Abigail. Ini adalah kebijaksanaannya. Membela suaminya. Banyak istri-istri yang tidak tahu membela suaminya. Ketika suaminya sudah mulai terjerumus ke dalam dosa atau ke dalam hal-hal yang lain, dia tidak membela. Bahkan dia lebih menjerumuskan suaminya. Ini bukan satu kebijakan. Kita harus belajar bijaksana, ya. Kemudian apa kebijaksanaan yang dilakukan oleh Abigail? Pertama tadi adalah membela suaminya. Kemudian yang kedua, Abigail ini dia orang bijaksana. Karena apa? Karena dia rendah hati. Di dalam ayatnya yang ke-27 dikatakan seperti ini. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku. Ini kata-kata dari Abigail. Dia mengatakan bahwa dia ini budak. Dia ini budak. Jadi dia bukan siapa-siapa. Ini Abigail adalah seorang wanita yang cantik, kaya, tetapi dia merasa dia budak. Dia rendah hati. Dia rendah hati, dia merendahkan diri di hadapan Raja Daud untuk kepentingan suaminya. Kalau orang sekarang ini begitu cantik sedikit saja sudah begitu sombong luar biasa, tidak memperhatikan orang lain, tidak mempedulikan orang lain. Apalagi kalau kaya, cantik kaya, wah sombongnya luar biasa. Tapi bukan semua. Ada juga orang yang cantik kaya tetapi orangnya baik. Tapi kebanyakan orang yang saya temui, karena saya ini sudah tua, jadi saya sudah banyak melihat keadaan orang-orang. Kalau dia cantik, kalau dia kaya, waduh betapa sombongnya. Orang di jalan tidak mau ditengok, walaupun dia kenalan. Kenapa? Karena dia tidak rendah hati. Tetapi beda dengan Abigail. Dia rendah hati. Walaupun dia cantik, dia kaya, tetapi dia tetap rendah hati. Dia mengaku dia budak. Jadi dia berkata kepada Raja Daud, ambillah pemberian budakmu ini. Jadi dia merasa dia adalah budak. Dia bukan siapa-siapa. Itu kebijaksanaannya. Kemudian bijaksana apa lagi yang dilakukan oleh Abigail? Yang ketiga adalah dia mencegah orang yang mau berbuat salah. Ayatnya yang ke-33.
Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Ini yang dikatakan Raja Daud. Yang dikatakan Raja Daud, terpujilah kebijakanmu. Tapi sebelumnya di dalam ayat 32 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Dia luar biasa. Dia menyuruh, Tuhan menyuruh Abigail di dalam kebijaksanaannya untuk datang kepada Raja Daud, mencegah Raja Daud untuk tidak membunuh Nabal dengan keluarganya. Nabal dia sudah direncanakan oleh Raja Daud untuk ditumpas habis. Jadi sampai pagi tidak ada lagi yang tersisa. Tetapi Tuhan menolong dia. Dia menyuruh Abigail untuk datang kepadanya. Dikatakan mencegah orang yang mau berbuat salah. Banyak kali kita sudah melihat orang yang sudah bersalah, tetapi karena kita rasa takut mungkin untuk mencegah, takut mungkin untuk menegur. Tetapi kebijaksanaan dari Abigail ini, dia menegur Raja Daud. Dia datang kepada Raja Daud dan itu menjadi berkat bagi Raja Daud sehingga dia bilang, terpujilah Allah. Di dalam ayatnya yang ke-32, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Luar biasa. Luar biasa. Ini sesuatu yang hebat. Kebijaksanaan dari seorang perempuan yang cantik. Ya, kemudian supaya kita akan lebih cepat lagi. Kemudian yang keempat, apa kebijaksanaannya? Yaitu dia menghormati suaminya. Suaminya walaupun dia kasar, walaupun dia bebal, walaupun dia dikatakan dursila, tetapi Abigail yang cantik, bijaksana tetap menghormati suaminya. Dia menghormati suaminya. Nah, ini pelajaran bagi kita. Wanita-wanita yang ada untuk kita belajar menghormati suami. Bagaimanapun dia, apapun dia. Mungkin pendidikan kita lebih tinggi dari dia. Tapi kita harus menghormati sesuai dengan firman Allah. Menghormati suaminya. Di mana yang diceritakan di sini bahwa dia menghormati suaminya? Di dalam ayatnya yang ke-36 dikatakan, sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Jadi dia menghormati suaminya. Dia melihat suaminya sementara bersuka cita, dia tidak mau mengganggu. Tapi coba kalau kita misalnya, kita sudah menenangkan hati musuh kita, kemudian kita datang pada suami, lalu kita bilang, itu ngana, baru ngana tahu, baru ngana rasa. Tapi ternyata Abigail tidak. Dia bijaksana, dia menghormati suaminya. Jadi dia tidak menceritakan apa yang terjadi. Lalu nanti setelah suaminya sadar, dia menceritakan semua apa yang telah dia lakukan. Dan apa kata-kata Daud untuk Nabal. Dia akan membinasakan mereka. Karena apa? Karena perbuatannya yang tidak baik. Beruntunglah Nabal punya istri yang hebat, yang luar biasa, yang cantik. Dan dia bijaksana. Akhirnya apa yang diterima oleh perempuan yang bijaksana ini? Dia mendapatkan kesempatan. Dia dapat berkat dari Tuhan untuk menjadi istri dari Raja Daud. Karena apa? Ketika dia menceritakan apa yang akan dikerjakan Raja Daud kepada dia, kepada Nabal, saat itu jantung Nabal terhenti. Berarti dia meninggal. Ya. Jadi ketika dia meninggal, Raja Daud mengambil Abigail sebagai istrinya. Ini berkat bagi dia. Berkat bagi orang yang kebijaksanaannya, orang yang takut Tuhan, orang yang rendah hati. Mari kita belajar rendah hati. Mari kita belajar takut Tuhan, menghormati suami. Kita mau membela suami kita dalam hal apapun. Dan kita mau hidup ini menjadi berkat. Seperti yang dilakukan oleh Abigail. Ibu-ibu yang kekasih, jadilah wanita yang cantik. Cantik luar,
cantik dalam, dan terutama jadilah manusia yang bijaksana. Kalau kita belum bijaksana, kita mohon kepada Tuhan, berikanku hati bijaksana supaya aku boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki. Seperti Salomo berkata, Tuhan tanya, mau apa? Kekayaan. Tetapi Salomo bilang, aku mau kebijaksanaan. Dan saat ini kita sebagai wanitanya Tuhan, kita minta supaya ada hati bijaksana dan kita boleh melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan punya hati yang bijaksana. Ajarkan kami Tuhan tahu Tuhan menghormati suami kami. Ajarkan kami rendah hati Tuhan. Dan ajarkan kami Tuhan untuk bisa memberikan nasihat kepada orang-orang yang sudah mau berbuat salah. Berikan kami kemampuan. Secara manusia kami tidak sanggup Tuhan. Tapi kalau kami berserah kepada Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan itu bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar firman-Mu mengambil tempat di dalam hati kami semua. Kepada ibu-ibu yang ada di rumah, Tuhan akan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara.